Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang ASN. Perkenalkan, saya Febi Syafitra Ginting Sugihan sebagai MC dari Angkatan 9 Kelompok 4 dalam acara podcast hari ini dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dengan mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perkenalkan juga di sini ada Kak Widya, Ih, Bang Ikhwan, Bang Tabah, Bang Dinu yang telah hadir pada podcast kali ini. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi dari seluruh dunia, dari budaya Korea, gaya hidup barat, hingga tren global yang datang silih berganti. Pertanyaannya, apakah kita masih ingat siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia? Nah, disinilah peran wawasan kebangsaan jadi penting. Wawasan kebangsaan itu bukan sekedar hafal Pancasila, tapi memahami nilai-nilai yang jadi fondasi hidup berbangsa. Ia adalah cara pandang kita bahwa Indonesia ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi tanah air yang harus dijaga keutuhannya. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita nggak akan mudah silau dan larut dalam budaya asing. Kita bisa terbuka terhadap dunia, tapi tetap berdiri kokoh dengan identitas sendiri. Menurut pertanyaannya, menurut Abang dan Kakak, bagaimana peran wawasan kebangsaan dalam menjaga identitas nasional di tengah gempuran budaya asing dan informasi yang sangat masif? Baik, boleh insight-nya dari Bang Ikhwan dan Bang Dinu? Oke, saya dulu ya. Baik, terima kasih Kak Feby atas kesempatannya. Jadi, bagaimana peran wawasan kebangsaan dalam menjaga identitas nasional di tengah gempuran asing ini? Jadi memang di era globalisasi ini, dengan arus informasi yang begitu deras, peran wawasan kebangsaan ini menjadi sangat krusial sebagai benteng pertahanan untuk menjaga identitas nasional. Karena wawasan kebangsaan ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan sikap yang menjadi filter kita untuk menyaring pengaruh-pengaruh negatif dari luar ataupun dari barat. Eh, Peran wawasan kebangsaan ini dalam menjaga identitas nasional, salah satunya dengan memahami sejarah, keberagaman budaya, dan perjuangan para pahlawan. Jadi, dengan wawasan kebangsaan tersebut dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. Kalau itu menurut saya. Baik, terima kasih Bang Ikhwan. Boleh dilanjutkan oleh Bang Dinu? Baik, terima kasih Kak Feby. Menurut saya, wawasan kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas nasional, terutama di era globalisasi saat ini, di mana arus budaya, di mana arus budaya asing dan informasi. Menurut saya, wawasan kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas nasional, terutama di era globalisasi saat ini, di mana arus budaya asing dan informasi masuk secara masif dan cepat melalui berbagai media. Wawasan kebangsaan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, semangat persatuan dan kesadaran akan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat dapat memilih dan menyaring budaya asing serta informasi yang masuk, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Wawasan kebangsaan juga mendorong masyarakat untuk tetap bangga terhadap identitas nasional seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi lokal, sekaligus mampu bersikap terbuka terhadap perubahan yang positif. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan menjadi benteng ideologis dan kultural yang menjaga integritas serta karakter bangsa Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh negatif dari luar. Menurut saya begitu, Kak. Baik, terima kasih Bang Dino. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kalau dulu bela negara identik dengan mengangkat senjata, tapi sekarang bentuknya jauh lebih luas. Bela negara hari ini adalah bagaimana kita berkontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut teman-teman, bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara yang relevan di era sekarang? Mungkin Bang Tabah dan Kak Widya bisa menjawab. Mungkin saya dulu ya, Mbak ya. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbaknya sebelumnya. Kalau membela negara di era sekarang itu tidak lagi soal mengangkat senjata, tapi lebih ke kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara di masa kini lebih menekankan kepada sikap dan perilaku yang berfokus pada tanggung jawab, kreativitas, dan kepedulian. Contohnya, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan berita-berita yang mengandung hoax atau dapat memicu memecah belah bangsa. Kemudian, sebagai warga negara yang baik juga kita wajib untuk membayar pajak tepat waktu serta menjaga lingkungan sekitar kita. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih Bang Tabah. Selanjutnya Kak Widya. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Mungkin eh, jawaban saya juga hampir mirip dengan Bang Tabah. Sikap dan perilaku bela negara yang relevan di era sekarang itu bisa diwujudkan melalui hal-hal sederhana, namun bisa berdampak besar gitu. Seperti contohnya kita bisa mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan di tengah perbedaan, serta kita bisa bijak menggunakan media sosial agar tidak terjebak dengan berita-berita hoaks maupun ujaran-ujaran kebencian. Selain itu, menurut saya generasi muda juga perlu meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, penguasaan teknologi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, bela negara di masa kini itu tidak hanya berarti membela secara fisik, tetapi juga bisa menjaga ketahanan bangsa dari berbagai ancaman kontemporer seperti dari krisis lingkungan, radikalisme, dan persaingan global. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Widya. Untuk selanjutnya, kalau kita tanya seperti apa sih Indonesia hari ini, jawabannya bisa sangat beragam. Ada banyak kemajuan dari teknologi, kreativitas anak muda, hingga prestasi di kancah internasional. Tapi di sisi lain, kita juga masih menghadapi tantangan, polarisasi, ketimpangan sosial, dan rendahnya literasi digital. Boleh tahu nggak gimana sih pandangan dari Bang Dinu dan Bang Tabah terkait potret atau pandangan terhadap bangsa Indonesia saat ini dan harapan ke depannya? Baik, terima kasih Kak Feby. Pandangan saya terhadap bangsa Indonesia saat ini adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang berada dalam masa transisi dan tantangan besar. Di satu sisi, kita patut bangga karena Indonesia telah menunjukkan kemajuan dari berbagai sektor, seperti teknologi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Generasi muda juga semakin aktif berkontribusi, baik melalui inovasi maupun generasi sosial. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi berbagai persoalan, seperti masalah tingginya angka korupsi, ketimpangan sosial, konflik identitas, serta ancaman lunturnya nilai kebangsaan, akibat pengaruh budaya asing dan arus informasi yang tak terbendung. Harapan saya ke depannya adalah agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga kuat dalam karakter dan jati diri. Saya berharap generasi muda mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan membangun bangsa dengan semangat kebinekaan. Selain itu, semoga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terus memperjuangkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya identitas nasional, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga kuat dalam kualitas. Terima kasih, Kak. Baik, boleh dilanjutkan oleh Bang Tabah. Ya, izin ya, Mbak ya. Mungkin kalau pendapat dari Bang Dinu ini sangat positif sekali, berbanding terbalik dengan saya. Kalau saya sendiri melihat kondisi bangsa kita saat ini, menurut saya agak sedikit memprihatinkan ya, karena bangsa kita terlihat, Indonesia ini saat ini terlihat seperti sedang terpecah belah dan mengalami degradasi moral atau nilai luhur bangsa begitu. Hal itu dapat kita lihat dari contoh yang baru-baru ini aja, kejadian demo yang terjadi di beberapa minggu sebelumnya itu di beberapa tempat berlangsung secara anarkis. Kan hal ini tentu sangat disayangkan karena di saat-saat krisis seperti ini kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia itu harusnya bisa bersatu dalam menghadapi suatu masalah atau suatu tantangan. Namun tidak menutup juga kemungkinan nanti harapan saya ke depannya semoga kondisi Indonesia lekas membaik dan masyarakatnya dapat bekerja sama, bergandeng tangan dalam memajukan bangsa, sehingga cita-cita Indonesia emas ini dapat benar-benar terwujud suatu saat nanti. Diskusi mengenai kebangsaan. Terima kasih insight-nya oleh Bang Dino dan Bang Tabah. Selanjutnya berselaras dengan pendapat dari Bang Tabah tadi, sekarang mari kita renungkan. Kapan terakhir kali kamu bilang ke diri sendiri, saya bangga jadi orang Indonesia? Lihat dari situasi yang memprihatinkan seperti yang Bang Tabah bilang tadi. Bangga itu bukan karena Indonesia sempurna, tapi karena kita percaya bahwa masa depan bangsa ini bisa kita bentuk bersama. Nah, untuk menutup nih,
Apa sih pesan atau ajakan dari teman-teman untuk bangga menjadi bangsa Indonesia? Mungkin Kak Widya dan Bang Ikhwan bisa menjawab. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Menurut saya, kita sebagai generasi penerus bangsa, kami, maksudnya saya ingin mengajak em, kita semua sebagai generasi muda untuk bisa senantiasa bangga menjadi bangsa Indonesia itu sendiri. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, kaya akan budaya, bahasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Rasa bangga itu harusnya kita tunjukkan bisa dengan cara-cara sederhana namun bermakna. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, seperti mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan di tengah perbedaan, serta bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selain itu, kita juga harus percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan global di Indonesia dan dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air, mari kita bersama-sama untuk menjaga dan bangun Indonesia ini agar semakin maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Sekian. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh Bang Ikhwan. Baik, saya akan menambahkan sedikit apa yang udah Kak Widya bilang. Secara umum kurang lebih sama, namun pesan saya, mari kita untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik, agar kita bisa bangga menjadi bangsa Indonesia. Pesan saya adalah setiap hari kita memiliki pilihan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi dengan kita menjadi bagian dari solusi, kita dapat menjadi bangsa yang baik dan menjadi bangga sebagai eh, kebanggaan Indonesia gitu. Jadi banyak metodenya, yaitu dengan menjadi pelajar yang hebat, menjadi pekerja yang baik, atau menjadi profesional yang baik, ataupun menjadi anak bangsa yang tanggap terhadap situasi saat ini gitu. Jadi kebanggaan eh, seorang warga negara menjadi bangsa terhadap bangsanya itu merupakan suatu wujud nasionalisme yang harus kita wujudkan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Baik, terima kasih untuk insight dari kalian semua. Bersamaan dengan ini telah berakhirlah podcast Bincang ASN kali ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir episode ini. Jangan lupa, kebanggaan itu bukan cuma dirasakan, tapi juga ditunjukkan. Ayo jadi bagian dari generasi yang membanggakan Indonesia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan karya dan aksi nyata. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.